Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti Tania Soeharto dengan NIM 2024300047, mahasiswa PBG Calon Guru Gelombang 2 2024 Universitas Muria Kudus. Video ini akan memaparkan tentang kampanye praktik baik dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD saya lakukan pada pembelajaran matematika materi penjumlahan di kelas 1 di SD 3 Peganjaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Sebelumnya, saya akan menjelaskan scaffolding itu sendiri. Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan oleh guru berupa bimbingan dengan tujuan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran sehingga pemahaman dan keterampilan peserta didik terhadap suatu konsep tersebut dapat bertambah. Sedangkan ZPD atau Zone of Proximal Development adalah konsep dalam psikologi perkembangan yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Pendekatan ini mengacu pada rentang di antara apa yang seorang dapat lakukan secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan seseorang yang lebih kompeten. Dalam konteks pembelajaran, ZPD menyoroti area di mana seseorang peserta didik dapat belajar dengan efektif dengan bantuan dari seorang guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya yang memiliki pemahaman atau keterampilan yang lebih baik dalam subjek tersebut. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membantu peserta didik memanfaatkan ZPD mereka secara efektif. Seiring waktu, bantuan yang diberikan dapat dikurangi seiring meningkatnya pemahaman peserta didik. Contohnya seperti pada video ini, dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, guru dapat menunjukkan contoh atau proses yang benar kepada peserta didik untuk memberikan panduan visual tentang bagaimana tugas atau konsep pembelajaran pada materi penjumlahan harus dijalankan. Hal ini dapat membantu peserta didik memahami apa yang diharapkan dari mereka dan memberikan contoh konkret tentang cara menyelesaikan tugas. Nah, marilah kita bahas pembelajaran dan replikasi scaffolding pada ZPD. Langkah scaffolding dalam pembelajaran yang saya berikan pertama adalah dengan memberikan bimbingan awal pada kegiatan awal pembelajaran dengan menyampaikan pertanyaan pemantik untuk menarik minat peserta didik. Selanjutnya, pada kegiatan inti, bimbingan awal yang saya berikan adalah instruksi dan dukungan langsung kepada peserta didik. Setelah kegiatan menonton video pembelajaran, saya menjelaskan konsep penjumlahan dan memberikan contoh penggunaan media stick es krim dan papan penjumlahan untuk mengerjakan atau menyelesaikan sebuah soal penjumlahan. Langkah selanjutnya, dalam penerapan scaffolding, saya melakukan diskusi kelompok dengan pengelompokan sesuai kemampuan mereka, dari sangat mahir, dan perlu bimbingan. Melalui LKPD, saya mendorong peserta didik untuk belajar pada kelompok supaya mereka memiliki inisiatif untuk bertanya dan berpendapat serta membantu teman satu kelompok mereka. Dan saya juga berkeliling pada setiap kelompok untuk memberikan bantuan pada peserta didik yang masih kesulitan untuk menghitung penjumlahan. Saya membantu mereka menggunakan stik es krim, tangga penjumlahan, dan jari jemari untuk
untuk menyelesaikan soal penjumlahan yang saya berikan. Penerapan scaffolding selanjutnya adalah dengan memberikan umpan balik. Langkah yang saya lakukan untuk membantu peserta didik memahami letak kesalahan dan memperbaiki pemahaman mereka terhadap materi yang sudah dipelajari dan terhadap tugas yang sudah dikerjakan dengan cara mempresentasikan hasil pekerjaan mereka ke depan kelas secara bergantian. Saya membantu setiap kelompok pada saat presentasi dan menanyakan apakah hasil yang sudah dikerjakan sudah benar atau belum, lalu memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Langkah yang terakhir pada kegiatan penutup yang saya lakukan adalah pengurangan bantuan. Pengurangan bantuan saya lakukan pada saat peserta didik mengerjakan soal evaluasi individu. Tujuannya agar dapat mendorong peserta didik untuk mengambil sendiri keputusan dalam mengerjakan soal dan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman mereka. Namun bukan berarti melepaskan mereka tanpa bantuan apapun. Saya tetap mengamati dan memberikan sedikit bantuan untuk peserta didik yang terlihat kebingungan. Setelahnya, saya memberikan kesimpulan pembelajaran sebagai penguat pengetahuan peserta didik. Nah, setelah diterapkannya scaffolding pada zone of proximal development, mari kita bahas hasil yang telah dicapai terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development ini. Hasil dari penerapan bantuan kepada peserta didik yang saya lakukan pada kelas 1 mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan adalah sebelumnya peserta didik tidak memahami konsep penjumlahan. Setelah saya bimbing dengan menggunakan media video pembelajaran, stik es krim, jari jemari, dan tangga penjumlahan, hasilnya peserta didik mampu melakukan penjumlahan bilangan 1-10 dengan benar dan mampu lebih aktif serta antusias di dalam pembelajaran. Terbukti pada saat diskusi kelompok dan presentasi terjadi umpan balik antara peserta didik dan peserta didik, kemudian antara peserta didik kepada guru, serta saya menemukan peserta didik yang mampu memimpin kelompoknya dan menyalurkan pengetahuannya kepada teman sekelompok. Nah, dari hasil yang sudah dicapai, dapat kita simpulkan bahwa scaffolding pada zone of proximal development sangatlah penting, terutama di kelas 1 SD yang masih sangat membutuhkan bantuan secara bertahap. Metode ini menjadikan peserta didik bertransisi dari yang masih bergantung pada orang dewasa menjadi sedikit demi sedikit mandiri. Dengan pemberian contoh, membimbing pelaksanaan, kemudian mengurangi bantuan, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Pada akhirnya, penerapan scaffolding yang efektif melibatkan kolaborasi antara peserta didik dan guru, serta penyesuaian dukungan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Demikian kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada zone of proximal development yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.